intisari daripada negara ini. Kalau misalnya pendidikan ini degradasi, maka akan terjadi semua degradasi. Bahkan negara ini akan berujung kehancuran kalau misalnya tidak serius dalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di luar sana, pengikut saya, follower saya. Sekarang saya berada di Desa Nowa di TBK doh. Di Doronowa. Ya, di kaki gunung Desa Nowa lah. Baik teman-teman semuanya, kita pada malam hari ini namanya kita buka podcast obrolan santai ya, obrolan rakyat lah. Jadi di sekeliling saya ini ada teman-teman saya yang seperjuangan saya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa diperkenalkan satu persatu teman-teman? Perkenalkan, nama saya Ajun, saya berasal dari Doronowa. Assalamualaikum ya teman-teman, kebetulan ini diajak sama Om Aris untuk Bang obrol. Boris. Oh, Bang Boris ya, sorry. Ya, kita random aja sih, sesuai dengan skill masing-masing ataupun sepengetahuan masing-masing. Ya, ada ini kalau saya juga dari hukum ini dan berbagai macam jurusan yang duduk di sini. Ya, mungkin Pak Fegis lagi kembali ke Pak Aris. Ya, di tengah-tengah kita ini ada Pak Fegis. Jadi Pak Fegis ini backgroundnya dulu itu seorang wirausaha. Beliau sebelum jadi wirausaha, beliau pernah kerja di PT SMS ya, Iya, Iya. sukses mantap saja. Waduh, kurang lebih berapa tahun Pak? Alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Luar biasa. Jadi kita pada malam hari ini teman-teman semuanya. Oh sorry, Pak Sarifuddin, silakan perkenalkan diri dulu Pak. Tolong menghadap ke kamera Pak. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif, ya biasa dipanggil Alvindo. Mungkin lama. Ya, terima kasih sudah memberikan izin dan waktu kepada saya. Alhamdulillah di malam hari ini luar biasa dengan hajatan yang luar biasa. Dan mohon maaf, kebetulan saya juga di bagian pendidikan. Ya, jadi barusan itu sudah kita melalui atau melewati Hari Guru. Hari Guru yang sudah luar biasa, perjuangan seorang guru yang patuh dicontohi, yang patuh kita teladani. Karena memang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu berkorban untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang merdeka dari kecil sampai sekarang. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Nanti ada tambahan atau masukan. Kemudian insya Allah saya akan ada tambahan lagi nanti. Ya, terima kasih. Semangat guru, hidup guru. Baik, terima kasih Pak Sarifuddin. Ya, baik teman-teman di sana, di luar sana, sekarang kita mulai buka topik. Karena di Kabupaten Dompu ini adalah pesta demokrasi besok ya. Pesta demokrasi. Jadi saya minta pendapat teman-teman semuanya. Mungkin kalau nggak salah kemarin itu kita sempat nonton masalah debat ya. Ada topik-topik yang sangat menarik yang diangkat terkait dengan sektor seperti sektor pertanian, pertambangan dan yang lainnya. Mungkin ada di teman-teman sekalian mungkin ada pandangan gimana sih sektor-sektor ini untuk membangun Dompu 5 tahun ke depan, apakah akan sejahtera atau makin menurun, kurang lebih seperti itu. Mungkin siapa yang pertama? Pak Ajun mungkin ya. Dari teman saya Ajun Ya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Boris. Jadi kan pertemuan kita ini adalah artinya pertemuan yang luar biasa produktif terkait dengan pembahasan yang
hal-hal yang menjadi penunjang daripada pembangunan daerah. Ya, terkait dengan hal-hal demikian banyak problem yang kemarin terjadi sampai pada detik ini adalah problem terkait dengan baik itu sektor pendidikan, ekonomi, kemudian pertambangan dan lain sebagainya. Yang kemudian yang sangat perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi momen demokrasi hari ini apalagi besok adalah akan terjadi pemilihan kepala daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, harapan dalam aspek ini agar kemudian pemerintah siapapun nanti yang akan memimpin daerah kita itu mampu memberikan hal-hal yang positif untuk kesejahteraan daerah, terutama rakyat. Nah, tadi yang sudah dibahas oleh Pak Alvin terkait dengan pendidikan juga. Jadi kan pendidikan ini akan mendorong salah satu atau bagian penting dalam aspek pembangunan daerah. Nah, jadi bicara pendidikan tidak terlepas daripada bicara ekonomi, Pak Boris. Karena kalau misalnya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat akan berujung pada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, maka dari itu pemerintah selanjutnya nanti sebagai estafet kebijakan pemerintah maka harus memprioritaskan di sektor-sektor pendidikan juga. Begitu. Nah, poin pertama yang kita bahas adalah kenapa harus kita utamakan pendidikan. Jadi pendidikan ini bukan saja berbicara hal yang untuk bicara pembangunan daerah, tetapi juga mencerdaskan anak bangsa. Jadi anak bangsa ini dengan tantangan zaman saat ini, apalagi era globalisasi 5.0, kemudian era teknologi saat ini, harus kita mampu bersaing dalam tantangan zaman, tantangan globalisasi, di mana kita tergeser dengan kualitas-kualitas pendidikan, apalagi bicara teknologi saat ini. Maka harus kita menguasai teknologi. Jadi kalau misalnya ingin menguasai dunia, Indonesia itu menjadi negara maju, maka dia harus prioritaskan pendidikan, baik itu dalam sektor yang lain termasuk dalam teknologi tadi. Kita harus kuasai teknologi, maka kita akan menguasai dunia. Maka dari itu sektor pendidikan ini penting. Nah, apa dampaknya jika kualitas pendidikan ini sangat luar biasa maju di Indonesia? Maka rakyat Indonesia juga akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Begitu. Nah, pekerjaan yang layak inilah yang kemudian berdampak terhadap pendapatan ekonomi. Nah, kenapa saya korelasikan dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia saat ini? Sudah luar biasa. Nah, maka dibutuhkan salah satunya adalah faktor pendidikan. Jadi misalnya pertambangan tadi yang kita sentuh. Nah, pertambangan ini membutuhkan orang-orang yang memiliki ahli di bidang masing-masing, termasuk bagian IT, kemudian bagian pertambangan dan lain sebagainya, manajemen dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan orang-orang yang berpendidikan. Artinya untuk bersaing di skala internasional itu, kita harus memiliki kualitas pendidikan yang mumpuni. Nah, sehingga berada di posisi yang strategis. Lebih ke SDM-nya, Pak. Iya, lebih ke SDM-nya. Nah, sehingga nanti berujung tadi, saya kembali lagi, peningkatan ekonomi itu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya juga di faktor lingkungan. Nah, lingkungan kita misalnya tidak lagi masyarakat ini terfokus pada penggundulan hutan. Iya, benar. Nah, tidak lagi fokus terhadap itu. Jadi outputnya ke sana, Pak ya? Iya, salah satu outputnya di situ. Gitu. Tidak ada lagi masyarakat ini fokus kepada penggundulan hutan. Nah, karena kenapa? Karena anak-anaknya sudah pada memiliki posisi atau bekerja di dalam perusahaan tersebut yang memiliki pendapatannya yang jauh lebih layak lah, lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang harus diprioritaskan pemerintah adalah faktor pendidikan tadi. Pendidikan pertama, Ya. pendidikan, Ya. kemudian pertambangan, kemudian Ya, begitu. Nah, peningkatan terhadap SDM, begitu kan.
pada Om Boris yang telah memberikan luang dan waktu untuk saya berbicara di podcast santai ini. Kebetulan sekarang ini kan lagi momentum politik. Jadi sangat seksi sekali kita pembahasan malam ini terkait dengan politik. Yang dimana kan tadi sudah dibicarakan oleh Bang Arjun terkait dengan sektor pendidikan, tambang dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya terkait dengan pendidikan memang itu adalah garda utama untuk bagaimana generasi-generasi emas ini akan membawa perubahan terkait dengan skill masing-masing ataupun kejuruan yang ada di Dompulah. Memang pemerintah itu harus menyediakan wadah. Salah satu contoh itu kan SMK. Itu sudah disiapkan setiap jurusan gitu. Tapi secara praktek hari ini kan berbicara kemajuan daerah, berbicara terkait dengan provinsi, apalagi ini pemilihan ada pilkada maupun pilgub. Menurut saya praktek-praktek yang ada di khususnya Kabupaten Dompu itu sulit. Jadi program-program yang telah dibicarakan terhadap rakyat itu hanyalah formalitas gitu. Itu nggak pernah dipraktekkan, hanyalah omongan semata. Coba formalitas dalam segi apa Pak Juan? Coba dijelaskan, mungkin ada teman-teman yang lagi nonton di sana yang belum ngerti dari bahasa-bahasa Bang Julan. Ya salah satu contoh kan terkait dengan janji untuk kesejahteraan rakyat. Ya, janji politik ya. Janji politik jelas. Saya sentuh aja di ranah ini, di aspek terkait dengan apa ya? Ini sebentar disclaimer ya. Ini Pak Julan kayak lebih kayak paslon nomor 1 atau nomor 2 nih? Enggak, saya netral aja. Okay. Siapapun pemimpin itu adalah pemimpin kita. Siapapun yang akan duduk nanti itulah pemimpin kita. Oh, mantap. Ya cuman kan yang kalau berbicara secara idealis memang nggak ada yang nggak bisa berbicara ini kemajuan bangsa, ini kemajuan daerah dengan program-program yang telah diucapkan oleh calon pemimpin kita ini. Tapi hari ini tidak dibuktikan gitu. Dan ini adalah pesan untuk pemimpin siapapun yang terpilih besok ya. Terkait dengan air, saya sentuh aja air di Dompu ini. Hanyalah pada saat momentum politik adanya pilkada baru ada sumbangan air dari dinas apa itu PDAM mungkin yang kemarin masuk di Nova itu. Oh, berarti lebih ke momen politik Pak Julam ya? Iya, artinya pemerintah ini tidak serius gitu. Pada saat ada momentum aja, ada kemauan gitu. Di situ mereka mengambil hatinya rakyat. Sebenarnya harus betul-betul diatensi terkait dengan air. Apapun kebutuhan masyarakat itu, pemerintah harus siap. Pemerintah hari ini kan hanyalah berbicara terkait dengan saya akan merubah daerah ini. Saya akan bagaimana memajukan daerah ini. Tapi realitanya nggak ada. Cuman kembali lagi yang saya sedikit di aspek pertambangan yang dibahas oleh Bang Arjun tadi terkait dengan yang memang saya sih sepakat terkait dengan bagaimana pemerintah harus menyediakan pendidikan. Benar. Itu harus sangat betul, dan saya sepakat karena memang kemarin ada beasiswa dari pertambangan karena momentum adanya juga aset dari Dompu yang berada di HUU. Jadi itu harus dikembangkan, bukan hanya sekali saja beasiswa, tapi mungkin bisa ditambahkan oleh para senior yang lebih mendapatkan informasi terkait dengan beasiswa tersebut. Mungkin itu aja sih. Nanti random aja lah. Jadi teman-teman yang disampaikan oleh Bang Julang tadi itu lebih ke keluh kesah, dia mewakili suara hati rakyat. Jadi di mana pemerintah sekarang ini dia jalankan janji politik itu pada saat momen pilkada. Kurang lebih ya 20% janji politik yang mereka terapkan pada saat kampanye itu mereka jalankan. Di 75% itu non ya kita tahu sama-sama. Oh, siap. Udah luar biasa. Siap. Jadi Mas Julham ini ya lebih ke suara, mewakili suara hati rakyat ya. Siap. Jadi segi kesehatan, pendidikan, bahkan lebih ke lapangan kerja.
Jadi pemerintah itu harus benar-benar menyiapkan pendidikan yang benar-benar ya sesuai dari yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga anak-anak muda atau orang-orang di luar sana yang belum dapat pekerjaan itu lebih mudah untuk mendapatkan itu semua. Pernah saya baca artikel Pak Arjun, ini kita bicara lagi masalah ini siklus Indonesia ya. Ada kebijakan presiden kita yang terbaru ini Prabowo Subianto nih Pak Arjun. Jadi luar biasa kebijakan beliau ini. Jadi beliau ini belum genap 100 hari dia menjabat sebagai presiden. Saya lihat kebijakan-kebijakan itu lebih pro ke rakyat. Pertama, dia ingin menghapus utang UMKM dari sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang lainnya. Kemudian dia berantas judi-judi online ini. Terus dia berantas narkoba yang dimana kita berita di sekarang yang disiarkan di TV. Jadi kebijakan Prabowo ini sangat luar biasa, jadi tegas ya. Jadi gimana sih pandangan teman-teman semuanya nih yang terhadap kebijakan-kebijakan presiden terbaru kita ini terkait untuk kemajuan Indonesia? Mungkin dari Pak Arjun. Oke, baik, terima kasih Pak Boris. Jadi kan ini kalau bicara kita kabinet sekarang lah, kabinet merah putih. Jadi apa langkah selanjutnya untuk bicara kemajuan negara? Saya kembali lagi tadi dalam aspek pendidikan. Jadi antara pendidikan, kemudian ekonomi, dan sosial itu adalah satu rantai, ibaratkan rantai makanan. Jadi mereka ini keterkaitan antara satu sama lain. Kalau misalnya ekonominya bobrok, maka sistem pendidikan akan anjlok begitu. Maka kalau misalnya pendapatan ekonomi masyarakat ini meningkat, akan berdampak kepada kualitas pendidikan gitu. Nah, kalau kita sekarang ini yang lebih harus difokuskan ya pendidikan. Karena memang begini ya, apalagi di tantangan globalisasi saat ini kan, bicara era teknologi, pemerataan teknologi ataupun implementasi teknologi yang digunakan oleh masyarakat ini belum memadai. Masih ada daerah-daerah pelosok, desa-desa dan lain sebagainya yang masih belum mendapatkan akses itu. Masih. Nah, ini bagaimana kita mampu berbicara saingan global terkait dengan teknologi. Pemerataan teknologi saja belum mampu diselesaikan, belum mampu diimplementasikan oleh pemerintah. Maka harus kita pemerataan teknologi. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan faktor pendidikan termasuk di dalam ranah perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh di Kabupaten Dompu. Di Kabupaten Dompu ini adalah salah satu daerah yang belum memiliki kualitas pendidikan perguruan tinggi yang memadai. Kita bisa melihat akreditasi masih C. Nah, maksudnya begini. Jadi kan perlu ada akreditasi A ataupun B di Kabupaten Dompu ini sebagai landasan kualitas pendidikan itu. Gitu. Kan tidak ada university di sini, nggak ada di Kabupaten Dompu. Masih ada perguruan tinggi swasta dan sebagainya. Artinya faktor pendidikan itu masih minim. Maka harus pemerintah itu harus benar-benar memprioritaskan di sisi itu agar layak generasi ini mendapatkan itu. Nah, sehingga nantinya tidak lagi ribut terkait dengan lapangan kerja. Pemerintah ini jujur, pemerintah ini saat ini sedang menyiapkan lapangan kerja. Jadi lapangan kerja ini apa yang kemudian yang harus kita persiapkan generasi ini? Ya kualitas pendidikan, begitu. Kalau misalnya tidak memiliki kualitas pada bidangnya, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan yang diminta oleh perusahaan-perusahaan gitu. Maka kita harus lebih fokusnya kepada skill masing-masing, skill bidang masing-masing. Nah, itu yang harus kita juga tidak kita luput dari hal demikian. Nah, tadi kita bahas terkait dengan faktor kebijakan. Nah, kebijakan itu yang artinya bahwa sudah bagus misal Prabowo dengan ketegasannya terkait dengan hal demikian. Tetapi kembali lagi kita ini kan jadi faktor utama dalam pendapatan masyarakat Indonesia ini adalah bicara dalam segi pertanian. Nah, pertanian ini harus kita juga
berkualitas begitu. Oh iya benar. Jadi kan faktor implementasi sistem pertanian saat ini kita ini masih menggunakan pertanian kita masih tradisional, masih gaya-gaya lama kan. Jadi kalau kita bisa melihat komparasikan dengan Cina, kemudian Jepang, Amerika, mereka itu sudah luar biasa pakai teknologi semuanya. Nah, kalau misalnya saat ini kita memasakkan teknologi itu masuk di Indonesia, misalnya dengan proses penanaman dan lain sebagainya, pengelolaan tanah dan lain sebagainya. Nah, sementara itu akan menghilangkan sebagian besar lapangan kerja petani. Gitu. Nah, kenapa harus tadi di faktor pendidikannya? Kita kualitaskan di faktor pendidikannya. Jadi combine ke sana Iya, ya. kenapa kita harus kualitaskan di faktor pendidikannya? Sehingga mereka dengan kualitas yang dimiliki, mereka ini bisa masuk di sektor-sektor pekerjaan di bidang perusahaan-perusahaan sesuai dengan skillnya. Begitu. Begitu dia. Nah, kalau misalnya kita tadi memaksakan teknologi ini masuk ke Indonesia, maka masyarakat yang tidak memiliki skill ini, pertanyaan mereka mau lapangan kerjanya di mana? Betul. Begitu. Nah, akan menghilangkan lapangan kerja sehingga terjadi penurunan pendapat ekonomi, akan terjadi berdampak kepada kemiskinan. Begitu. Maka pendidikan itu harus benar-benar difokuskan oleh pemerintah. Gitu. Nah, tadi termasuk akan berkualitas juga kepada proses pertanian masyarakat, karena kita tidak bisa kita jauh daripada ruang lingkup itu, karena memang Indonesia ini adalah daerah agraris. Jadi daerah agraris ini adalah mereka itu lebih sektor kepertanian begitu. Meskipun mereka ini petani, tetapi petani yang berdasi. Iya, benar. Begitu. Jadi, mereka ini kan memiliki kemampuan dalam mengelola, tidak lagi menggunakan sistem-sistem tradisional tadi. Sorry, potong. Gitu. Oke. Yang termasuk dari pertanian ini, bahwa ada kebijakan Prabowo dari Kementerian Pertanian bahwa dia ingin membuka 1 juta petani milenial dengan gaji 10 juta per bulan, bayangkan. Oke. Ini jadi salah satu menjadi faktor seperti yang dijelaskan oleh Bang Haji barusan. Memang skill itu harus dimiliki oleh kita semua, oleh generasi. Dengan nantinya kan meskipun teknologi ini masuk dengan pengelolaannya secara IT lah bahasanya, tetapi tidak juga memiskinkan rakyat ini. Tetapi makanya tadi harus benar-benar mengisi ruang-ruang itu agar generasi ini berkualitas. Teman-teman di luar sana ya, mungkin bisa di searching di Google, bisa dicari tahu di luar sana skill apa saja yang harus diperdalam, harus ditingkatkan untuk masuk ke bidang sektor sana ya. Iya. Kalau lebih seperti itu. Begitu sih Pak Boris. Maksud saya kita kan ranah-ranah kenapa kita masih dalam segi negara berkembang, karena tidak benar-benar serius dalam faktor pendidikan. Kita lihat deh, kalau misalnya terjadi pada 1945 lah, tanggal 6 Agustus, kemudian tanggal 9 Agustus 1945 itu, di mana terjadi bom Nagasaki dan Hiroshima di situ. Nah, apa yang kemudian hancur lebur pada saat itu kan Jepang pada saat itu. Tetapi apa yang lebih diutamakan mereka bukan persoalan berapa harta yang sudah hancur, hilang dan sebagainya. Tidak menghitung itu mereka, tetapi mereka tanyakan berapa guru dan profesor sisa daripada terjadinya bom nuklir tersebut, bom atom itu. Gitu. Artinya bahwa yang lebih penting diselamatkan kualitas ini sebagai penunjang daripada kemajuan negara. Nah, Indonesia ini kan lebih tidak terfokus pada bagaimana memberikan kualitas kepada faktor pendidikan, termasuk guru, dosen dan lain sebagainya. Gitu. Mereka ini harus memberikan insentif yang memadai. Gitu. Kenapa? Karena mereka adalah sebagai penunjang salah satu ataupun bagian intisari daripada negara ini. Kalau misalnya pendidikan ini degradasi, maka akan terjadi semua degradasi. Bahkan negara ini akan berujung kehancuran kalau misalnya tidak serius dalam mengisi kualitas-kualitas ruang lingkup pendidikan. Gitu. Itu Pak Aris. Luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih Pak Alvin, Pak Julham, Pak Fegis, Pak Arjun. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu karena ini sudah kurang lebih sudah jam 12 malam. Jadi waktu kita sudah mau istirahat. Oke, bye-bye. Salam demokrasi, salam akal sehat. Demi Indonesia maju.